Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muwalin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyadakumullah. Pada pembahasan tentang mengenal wilayatul faqih pada kajian yang telah lalu, saya sudah menjelaskan secara sederhana tentang makna wilayatul faqih pada pertemuan yang pertama. Dan pada pertemuan yang kedua sudah saya jelaskan tentang batasan-batasan wilayatul faqih. Sedangkan pentingnya wilayatul faqih juga sudah saya jelaskan pada pertemuan yang pertama. Pada pertemuan yang ketiga ini ada 3 poin berkaitan dengan batasan-batasan wilayatul faqih. Yang pertama, menaati ketetapan wakil wali faqih. Seseorang tidak dibenarkan menentang ketetapan wakil wali faqih apabila ketetapan yang dikeluarkannya itu masih berada dalam batas-batas maslahat dan kebijakan yang dilimpahkan oleh wali faqih. Kita telah memahami bahwa wali faqih itu tidak bekerja sendiri, tetapi beliau memiliki wakil-wakil yang cukup banyak, baik di dalam negara Islam di Iran maupun wakil-wakil beliau yang berada di luar negara Islam di Iran. Mungkin di Indonesia beliau juga memiliki wakil yang beliau tunjuk dan beliau utus untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah dakwah Islamiyah dan penyebaran ajaran Ahlul-Bait alaihimussalam. Apabila wakil wali faqih menetapkan suatu urusan, suatu persoalan yang itu merupakan keputusan dari wali faqih secara jelas dan tujuannya untuk kemaslahatan umat Islam di seluruh dunia, maka kita tidak boleh menentang atau membantah keputusan wali faqih tersebut yang disampaikan oleh wakil beliau di negara masing-masing. Dan juga wakil wali faqih di samping juga mengurusi masalah-masalah yang berkaitan dengan kebudayaan Islam, masalah dakwah Islamiyah, juga beliau berkepentingan membantu mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, wilayah administratif. Di dalam konsep Islam tidak ada yang namanya wilayah administratif. Artinya tidak ada kewajiban menaati perintah penguasa tertinggi tanpa menentangnya sama sekali. Tetapi menentang perintah administratif yang ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan administratif tidak boleh ditentang dan dilanggar. Hadnya bersifat fleksibel. Ketika ada ketentuan-ketentuan yang bersifat administratif tersebut untuk kemaslahatan umat manusia, maka tentu tidak boleh dilarang atau dilanggar. Tetapi tentu saja ketika ada ruang untuk dikritisi, maka harus dikritisi dan diberikan solusi yang terbaik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wilayah takwiniyah. Wali faqih tidak memiliki wilayah takwiniyah, dan masalah ini khusus dimiliki oleh para imam ma'sum
yang suci alaihi salam. Mungkin kita pernah mendengar tentang wilayah takwiniyah, yaitu tasarruf atau mengelola hal-hal yang berkaitan dengan masalah alam semesta ini, atau katakanlah karomah-karomah yang dipegang atau dimiliki oleh sebagian para wali. Dikatakan di sini bahwa wali faqih tidak memiliki wilayah takwiniyah, karena wilayah takwiniyah itu hanya dimiliki oleh para imam ma'sum alaihi salam. Sebagai contoh saja, misalnya kekuatan yang di luar kemampuan manusia. Sebagai contoh saya sampaikan, misalnya kemampuan Al-Imam Ali alaihi salam ketika mendobrak dan mengambil pintu benteng Khaybar. Kita telah baca dalam sejarah bahwa ketika Rasulullah mengutus pasukan yang dipimpin oleh Abu Bakar untuk melawan Yahudi Khaybar, maka pasukan tersebut gagal dan kembali tanpa membawa kemenangan. Di lain waktu Rasulullah mengutus pasukan yang kedua yang dipimpin oleh Umar untuk menyerang Yahudi Khaybar. Karena kuatnya benteng Khaybar, utusannya kedua pun mengalami kegagalan dan pulang dengan tangan hampa. Hanya Rasulullah mengatakan, nanti aku akan utus seseorang yang dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Para sahabat pun bertanya-tanya, siapakah dia? Ketika sudah datang waktunya dan mereka telah berkumpul untuk diutus kembali melawan Yahudi Khaybar, kemudian Rasulullah bertanya, di manakah Ali? Diberi kabar, wahai Rasulullah, Ali sedang sakit. Panggillah dia ke sini. Dipanggillah Ali alaihissalam dan dia sedang sakit mata yang parah. Menurut Rasulullah dengan mukjizatnya meniupkan atau menyembulkan ke bagian mata Imam Ali alaihissalam dan langsung sembuh. Kemudian Rasulullah memberikan bendera sesuai dengan jinnya, akan berikan bendera kepada orang yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Ali diberikan bendera dan mau pasukan untuk menyerang Yahudi Khaybar. Sampai di Khaybar, melihat benteng yang sangat kokoh, maka majulah Imam alaihissalam. Maka dengan tangan sebelah, tangan kiri, beliau mendobrak, mengambil pintu Khaybar tersebut dan menyerang kaum Yahudi sehingga mengalami kemenangan, dan Yahudi banyak yang terbunuh. Dan Imam Ali menjadikan pintu sebagai tamengnya. Selesai perang, maka pintu akan dipasang kembali. Ternyata 40 orang mengangkat pintu Khaybar tersebut tidak mampu saking beratnya. Ya, kecuali dengan tangan Imam Malik sendiri. Itulah kekuatan wilayah takwiniyah namanya. Kekuatan yang Imam Ma'sum miliki, atau para Imam Ma'sum yang datang dari Allah, bukan kekuatan biasa, tapi kekuatan yang luar biasa, semacam karamah lah begitu. Nah, semua Imam Ma'sum memiliki kekuatan atau wilayah takwiniyah, tapi tentunya tasarrufnya atau penggunaannya harus sesuai dengan perintah dan izin Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak memahaminya. Nah, wilayah takwiniyah ini tidak dimiliki oleh wali faqih. Itu secara singkat. Yang keempat, pembahasan terakhir mengenai perbedaan pandangan antara wali faqih dengan marja taklid. Apabila terdapat perbedaan pandangan antara wali faqih dengan marja taklid dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan negara dan urusan masyarakat Islam secara umum, seperti mempertahankan Islam dan kaum muslimin atas serangan orang-orang kafir dan para tiran yang zalim, maka dalam hal ini pandangan wali faqih harus didahulukan dan ditaati. Adapun dalam masalah-masalah yang hanya berkaitan dengan individu belaka, maka setiap mukallaf harus mengikuti fatwa marja taklidnya masing-masing. Secara singkat bahwa Al-Imam Sayyid Habib Ali Khamenei memiliki dua jabatan.
Pertama sebagai jabatan marja'iyah yang fatwanya khusus untuk para muqallidnya. Kedua memiliki jabatan wilayatul faqih, sebagai wali faqih beliau memiliki fatwa untuk seluruh umat manusia, seluruh kaum muslimin, dan khususnya meyakini wilayahnya, sehingga para marja pun tidak terkecuali terkena fatwa beliau ketika misalnya datang fatwa dari beliau terkait masalah sosial politik. Karena itu mentaati wali faqih hukumnya wajib pada kondisi tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dan kita lihat keberhasilan Hizbullah di Lebanon yang dipimpin oleh Sayyid Hasan Nasrullah sehingga bisa mengalahkan Zionis yang di belakangnya adalah dunia, Eropa dan Amerika, karena berkat mentaati bimbingan wali faqih. Dan begitu kita saksikan bahwa orang-orang atau kaum muslimin di Yaman dan di tempat yang lain di Palestina, ketika mereka mentaati bimbingan dan saran wali faqih, maka mereka akan mengalami kemenangan. Dan demikianlah akan semakin nampak, semakin jaya wajah wilayatul faqih atau wajah wali faqih, yaitu Imam Sayyid Habib Ali Khamenei, salah seorang cucu Rasulullah yang kebetulan berada di Iran, yang menjadi wali faqih di Iran, dan tentu beliau menduduki kursi yang sangat tinggi di atas presiden di sana. Jadi tidak ada kedudukannya lebih tinggi di samping atau di atas wali faqih, karena presiden berada di bawahnya. Itu saja ulasan singkat dari saya, mudah-mudahan dapat kita pahami dengan baik. Jika ada kesalahan atau kekhilafan, kekurangan, mohon dikoreksi dan perbaiki, dan mohon doa antum selalu. Mohon maaf. Saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.